adalah contoh perilaku food waste. Tapi apa sih itu food waste? Food waste adalah makanan yang masih layak dikonsumsi tetapi dibuang sebagai sampah, baik karena tidak dimakan atau karena telah melewati tanggal kadaluarsa dan terjadi di berbagai tahap rantai pasokan makanan, mulai dari produksi hingga konsumsi. Tapi kenapa ya itu bisa terjadi? Kita tanya yuk. Penyebab food waste itu karena berbagai faktor, mulai dari perilaku konsumen tidak menghabiskan makanan berlebihan, gengsi menghabiskan makanan di depan orang banyak, perencanaan makanan. Itu dia penyebabnya food waste. Tadi kan food loss sudah dijelaskan. Sekarang apa sih itu food loss? Food loss adalah kehilangan atau penurunan kuantitas dan kualitas makanan yang terjadi pada tahap produksi, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi sebelum makanan mencapai tahap konsumsi. Tapi kenapa ya food loss itu bisa terjadi? Food loss dapat disebabkan karena faktor eksternal manusia seperti kondisi lingkungan, infrastruktur yang buruk, dan praktik manajemen yang tidak efisien selama produksi hingga distribusi. Bu, kok makanan kemarin dibuang? Iya Mira, makanannya sudah bau, jadi dibuang. Sayang banget ya. Ya Bu, harusnya kita lebih hati-hati dengan makanan. Tadinya kan kita juga yang malah dan belajar di sekolah, kalau nggak salah itu namanya juga. Iya Bu, seharusnya kita lebih hati-hati. Oh begitu ya nak, emang kalau ibu melakukan itu bisa terjadi apa nak? Ini Bu, lihat videonya. Dari food waste adalah kerugian ekonomi bagi rumah tangga, dapat mengurangi sumber makanan, menimbulkan kontaminasi dan penyakit akibat limbah. Dampak sosialnya adalah memboroskan sumber daya yang digunakan selama produksi makanan, memboroskan air, energi lahan, dan tenaga kerja. Selain itu, food waste juga dapat membebani sistem pengolahan sampah, memburuk perawaan pangan, menyebabkan pencemaran, menyebabkan krisis pangan, menimbulkan bahaya bagi kesehatan seperti diare, demam tifoid, leptospirosis, dan infeksi kulit. Jadi lain kali Ibu harus lebih perhatikan lagi ya makanan yang ada di rumah kita. Kalau memang ada makanan yang masih bisa dimakan, sebaiknya segera dimakan. Iya nak, kedepannya ibu akan lebih perhatikan lagi. Apa itu? Ini apa ya? Yuk katanya. Pak, kenapa hasil panennya dibuang? Iya Pak, kenapa? Iya Pak, sayang banget. Iya nak, karena hasil panennya kurang bagus karena lama dan akhirnya gagal panen. Wah, sayang banget ya Pak. Setahu saya kalau itu namanya food loss Pak. Memang kalau Bapak melakukan food loss itu dampaknya apa nak? Ini Pak, lihat deh videonya. Ada beberapa dampak dari food loss, yaitu dampak terhadap lingkungan adalah memproduksi emisi gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida, menyebabkan bencana ledakan sampah dan terjadinya air lindi, juga berkurangnya keberagaman makhluk hidup. Dampak ekonominya adalah mempengaruhi supply pada pasar, sehingga dapat menyebabkan perubahan harga dan menyebabkan kesulitan mendapatkan bahan baku makanan tertentu. Yang terakhir, dampak sosialnya adalah menyebabkan malnutrisi dan kelaparan, menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan makanan untuk memasak. Itu Pak, dampaknya jadi harus sering diperhatikan ya. Pak, itu harus sering diperhatikan. Tapi kalian tahu gak nih berapa sih sampah makanan yang disebabkan food loss dan food waste di Indonesia? Ini nih datanya pada tahun 2000 sampai 2019. Timbulan food loss dan food waste di Indonesia berkisar antara 23 sampai 48 juta ton per tahun. Pada tahun 2021, Sampah sisa makanan di Indonesia mencapai 46,35 juta ton menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2023 sampah sisa makanan menyumbang 41,4% dari total sampah nasional. Juga diperkirakan proyek sampah sisa makanan dan food loss Indonesia pada tahun 2045 diestimasi dapat mencapai 112 juta
karton atau tahun. Nah, itu dia data food waste and food loss yang terjadi di Indonesia. Wah, banyak banget ya. Aku harus lebih perhatikan lagi nih makanan itu sama porsiku. Tapi kalian tahu nggak nih masalah food loss dan food waste yang terjadi di sekolah atau di lingkungan sekitar kita? Mari kita saksikan video berikut. Kira-kira yang dapat kita lakukan untuk mengurangi food loss dan food waste. Jadi ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan. Pertama, membeli makanan secukupnya sesuai dengan jumlah orangnya. Kedua, simpan makanan dengan baik dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Tiga, pikir ulang sebelum membeli makanan, apakah makanan tersebut dapat dimakan atau tidak. Terakhir, jika memang ada sisa makanan tersebut dapat dijadikan kompos. Setiap hari banyak makanan yang terbuang, padahal masih bisa dimakan atau dimanfaatkan. Buah busuk karena disimpan terlalu lama. Sayuran layu sebelum sempat dimasak. Anak-anak membuang sisa makanan di kantin. Yang dinamakan food loss dan food waste. Food loss terjadi saat makanan menghilang sebelum diantar ke meja makan. Sedangkan food waste terjadi saat makanan dibuang meski masih bisa dimakan. Kita juga bisa mulai dari hal kecil, yaitu ambillah makanan secukupnya, habiskan makanan yang telah disediakan, simpan bahan makanan dengan benar, dukung juga petani lokal agar hasil panen tak terbuang. Mulai dari rumah, mulai dari sekolah, cegah food loss dan food waste demi masa depan yang baik. Ayo cegah food loss dan food waste.